semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Manchester United nekat perpanjang kontrak Pogba. Manchester United sudah memutuskan untuk mempertahankan gelandang asal Prancis Paul Pogba. The Red Devils bakal melanjutkan negosiasi kontrak sang gelandang dan siap kehilangannya dengan status bebas transfer pada musim depan. Pogba saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Alhasil hampir setiap hari ada saja gosip mengenai masa depannya. Sejauh ini, memang ada beberapa klub yang mulai ambil ancang-ancang merekrut Pogba. Sebut saja Paris Saint-Germain, Juventus, dan Real Madrid sama-sama tertarik membajaknya pada musim panas ini. Menukil di Athletic, Manchester United tidak tergoda menjual sang gelandang pada musim panas ini. Mereka terus mencoba menego kontraknya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan tetap ngotot untuk mempertahankan Pogba pada musim panas ini. Mereka menilai Pogba adalah pemain yang krusial bagi tim mereka sehingga tidak mau kehilangannya. Manchester United berani ambil resiko untuk mempertahankan Pogba pada musim depan dan akan terus mencoba merayu sang gelandang agar mau bertahan di Old Trafford. Sebagai kunci untuk mempertahankan Pogba, Manchester United akan memberikan kontrak dengan nilai yang besar untuk sang gelandang. Menurut rumor yang beredar, Pogba akan ditawari gaji sebesar 400.000 pounds per pekan di Manchester United. Tentunya jika ia bersedia bertahan di Old Trafford. Dengan gaji itu, Pogba akan resmi jadi pemain dengan gaji termahal Manchester United pada musim depan. Pogba sendiri saat ini masih berada di Amerika Serikat. Ia masih berlibur setelah membela timnas Prancis di Euro 2020 dan baru berlatih pada akhir Juli ini. Pantas saja ngebet gabung Man United. Keluarga bek Inggris ini ternyata fans setan merah. Bek internasional Inggris Kieran Trippier telah menetapkan hatinya untuk kembali ke Premier League musim panas ini. Dan dia tengah menantikan minat nyata dari Manchester United untuk membawanya kembali ke tanah airnya. Kieran Trippier meninggalkan Inggris untuk pertama kalinya dalam karirnya ketika meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung ke Atletico Madrid pada musim panas 2019 senilai 382 miliar rupiah. Sejak itu, dia terus menjadi pemain penting dalam racikan Diego Simeone di Wanda Metropolitano dan membantu Los Rojiblancos memenangkan gelar La Liga musim 2020-2021 dengan dia menyumbang 6 assist dalam 28 penampilan Liga. Tapi hanya 2 tahun waktunya di Spanyol, bek internasional Inggris itu ingin kembali ke tanah airnya saat manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer terus dikaitkan dengan upaya untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 30 tahun itu. Kini laporan dari Telegraph menyebutkan bahwa Kieran Trippier merasa kini sudah waktunya bagi dirinya untuk kembali ke Inggris dan berharap The Red Devils segera menghidupkan minat mereka dengan minat nyata dan memberikan penawaran kepada Atletico Madrid. Dibesarkan di Bury, mantan bek Tottenham Hotspur itu ternyata datang dari keluarga yang semuanya merupakan pendukung Manchester United, termasuk sang pemain dengan 33 caps bersama The Three Lions tersebut. Kontrak Kieran Trippier di Atletico Madrid masih sampai musim panas 2023 mendatang, dan Manchester United sebelumnya dikaitkan dengan upaya untuk membawanya kembali ke Inggris dengan nominal transfer senilai 200 miliar rupiah. Manchester United dan Liverpool berebut Nicolo Barella, siapa yang dapat? Dua klub top Premier League Manchester United dan Liverpool dikabarkan tengah memperebutkan tanda tangan gelandang Inter Milan Nicolo Barella. Penampilan impresif Barella sukses mengantar Inter Milan menjuarai Serie A 2020-2021 kemarin. Gelandang 24 tahun itu tercatat tampil dalam 36 laga dengan menyumbang 3 gol dan 7 assist di Liga. Selain itu, Barella juga kerap menunjukkan performa apik bersama skuad Italia.
Terbaru, Barella tampil luar biasa kala membawa negaranya menjadi juara di pentas Euro 2020 kemarin. Dilansir Tutto Mercato Web, sinar terang Barella membuat sejumlah klub top Premier League tertarik merekrutnya pada jendela transfer musim panas ini. Manchester United dan Liverpool kabarnya siap melayangkan tawaran mencapai 79 juta euro untuk merayu Inter agar bersedia melepas Barella ke Inggris. Meski demikian, kecil kemungkinan Inter akan menjual Barella, setidaknya dalam waktu dekat. Pasalnya, Nerazzurri masih sangat mengandalkan sang gelandang. Bahkan Barella diyakini merupakan calon kuat kapten masa depan Inter. Bukan hanya Manchester United dan Liverpool yang kepincut terhadap Barella, tim papan atas Premier League lainnya, Chelsea juga diklaim tertarik dengan ex-gelandang Cagliari tersebut. Manajer Chelsea Thomas Tuchel menganggap Barella memiliki karakteristik permainan yang berbeda dengan gelandang-gelandang yang dimiliki Chelsea saat ini. Jadi Barella dinilai bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Chelsea. Tuchel pun mendesak klubnya untuk memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. Rafael Varane mulai cari rumah di Manchester. Transfer ke MU hampir kelar. Spekulasi transfer Rafael Varane ke Manchester United semakin menguat setelah sang bek dilaporkan mulai berburu rumah di Manchester baru-baru ini. Varane merupakan sosok yang krusial bagi Real Madrid. Hampir satu dekade lamanya, ia menjadi pemain andalan di jantung pertahanan Real. Namun di musim panas ini, Varane dilaporkan akan menyelesaikan masa baktinya di Real Madrid. Ia disebut akan pindah ke Inggris untuk bergabung ke Manchester United. Dilansir AS, transfer Varane ke MU sudah semakin dekat jadi kenyataan. Sang bek diberitakan mulai mencari rumah di Manchester. Menurut laporan tersebut, Varane baru-baru ini menghubungi beberapa agen properti di kota Manchester. Ia diberitakan mulai mencari rumah di kawasan kota Manchester. Ia kabarnya mencari rumah di kawasan perumahan pemain Manchester United. Aktivitas berburu rumah ini diyakini menjadi pertanda bahwa transfer Varane ke MU sudah semakin dekat. Menurut laporan yang beredar, Varane sudah pamitan ke Real Madrid. Ia diberitakan sudah berpesan ke Florentino Perez bahwa ia tidak mau melanjutkan karirnya di Madrid. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Real Madrid kini dilaporkan akan memproses transfer sang bek ke MU. Real Madrid membandrol Varane dengan harga yang cukup mahal. Mereka hanya mau melepas sang bek ke MU di kisaran harga 50 juta euro. Alasan MU lepas dua pemain ke Olimpiade. Negara memanggil tak boleh ditolak. Manchester United melepas dua pemain untuk tampil di Olimpiade 2020 Tokyo. Walau membawa dampak pada sesi pramusim klub, Ole Gunnar Solskjaer merasa tidak bisa menghalangi pemain yang dipanggil negaranya. Olimpiade Tokyo akan digelar pada 22 Juli nanti. Cabang olahraga sepak bola menjadi salah satu yang dipertandingkan. Pada putaran final, ada 16 negara yang ambil bagian dan akan berebut medali emas. Dari daftar pemain yang sudah dirilis oleh 16 negara tersebut, ada dua pemain dari Manchester United, Setan Merah, melepas dua pemain untuk membela Pantai Gading, yakni Amad Diallo dan Eric Bailly. United sejatinya bisa menolak pemanggilan dua pemain tersebut, sebab Olimpiade tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun walau butuh jasa kedua pemain pada sesi pramusim, Solskjaer memutuskan untuk melepas mereka. Saya pikir semua orang ketika mereka dewasa menonton Olimpiade dan dapat melihat Usain Bolt atau Ryan Giggs. Saya melihat Giggs bermain di Olimpiade untuk Inggris Raya pada 2012. Buka Solskjaer di situs resmi United. Ketika negara Anda memanggil Anda, saya pikir saya tidak bisa menghalangi impian masa kecil itu terwujud. Tentu saja, Eric Bailly sudah terlalu tua. Tapi saya pikir mereka dapat melihat nilainya dan itulah mengapa mereka memanggilnya. Amad Diallo adalah prospek muda yang menarik. Sambung pria asal Norwegia. Solskjaer yakin Olimpiade Tokyo bisa membantu Eric Bailly dan Amad Diallo untuk berada dalam kondisi bugar. Keduanya akan bermain pada level yang cukup kompetitif. Sementara, seperti halnya sesi pramusim, Solskjaer pun punya target tinggi untuk mereka. Bakal menyenangkan melihat mereka. Ini akan menjadi pramusim mereka. Tetapi mereka harus kembali dengan medali. Kami membutuhkan perasaan yang menyenangkan tentang tempat itu ketika mereka kembali.
kata Solskjaer. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Pantai Gading berada di grup D. Mereka akan menjalani persaingan yang sulit. 3 lawan yang harus dihadapi Pantai Gading adalah Brazil, Jerman, dan Arab Saudi.